warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukaromah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap dengan fasilitator Ibu Sri Maryani dan pengajar praktik Ibu Debi Sinta Dewi. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Sidayu 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan aksi nyata modul 1.4 yang sudah saya lakukan, yaitu berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif melalui diseminasi dan pembentukan keyakinan kelas di SD Negeri Sidayu 1. Adapun latar belakangnya adalah sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro, guru diibaratkan sebagai petani yang tidak dapat merubah kodrat padi menjadi jagung. Namun petani hanya dapat mengusahakan tanah, membersihkan lingkungan dari rumput dan hama agar padi bertumbuh dan berbuah dengan baik. Demikian guru harus mampu menciptakan atau mengkondisikan lingkungan belajar yang kondusif, aman, nyaman bagi peserta didik agar dapat bertumbuh menjadi murid dengan pribadi yang meyakini nilai-nilai universal dan kebajikan. Selama ini saya percaya bahwa saya mampu mengontrol murid dengan peraturan sekolah yang telah ditetapkan dengan memberikan hukuman dan penghargaan. Padahal makna disiplin adalah belajar mengontrol diri sendiri untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu disiplin atas dasar motivasi intrinsik serta disepakati bersama menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan. Sehingga peran sekolah sebagai institusi pendidikan berkarakter harus mampu menanamkan nilai-nilai baik yang dapat membangun budaya positif di sekolah. Sehingga tujuan kegiatan kali ini adalah untuk mensosialisasikan pemahaman dan penerapan konsep inti modul budaya positif dan mewujudkan budaya positif di SD Negeri Sidayu 1. Tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas yang disepakati peserta didik, terlaksananya penerapan budaya positif di SD Negeri Sidayu 1 Binangun, dan terwujudnya peserta didik yang menunjukkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun lini masa tindakannya adalah dimulai dari perencanaan program dan persiapan alat dan bahan yang diperlukan dalam aksi nyata, dilanjutkan dengan koordinasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah berkaitan dengan waktu pelaksanaan aksi nyata. Kemudian disusul dengan pelaksanaan aksi nyata untuk menumbuhkan budaya positif dan diakhiri dengan refleksi dan tindak lanjut hasil aksi nyata. Sedangkan dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari konsistensi saya sebagai calon guru penggerak dalam menerapkan rencana yang telah disusun dan kolaborasi dengan stakeholder pendidikan baik itu kepala sekolah, guru, rekan sejawat, peserta didik, dan orang tua atau wali murid. Dan berikut ini adalah video aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang sudah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Suratman SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sidayu 1. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf SD Negeri Sidayu 1. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya serta hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif. Pada siang hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama,
pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan oleh Bapak Kepala Negeri Sitari 1. Yang keempat, kegiatan inti yaitu diseminasi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang kelima, tanya jawab, dan yang terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung masuk acara pertama yakni pembukaan. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipandu oleh dirijen yaitu Ibu Iktabul Aini Fauzi. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Ibu Bapak Jelak Media di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Sitari 1. Yang saya hormati Ibu Aromah selaku calon guru komunitas dari angkatan 9 CGP Kabupaten Cilacap yang hari ini akan melaksanakan kegiatan diseminasi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif. Pertama adalah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara bahagia. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan sama Allah besok di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aromah selaku calon guru angkatan 9 Kabupaten Cilacap yang hari ini akan melaksanakan diseminasi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini bisa menginspirasi rekan-rekan yang lain untuk semakin memahami tentang berbagai budaya positif di sekolah
yang nantinya akan berdampak positif terhadap pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentu kegiatan hari ini sangat erat dengan kegiatan ataupun pembelajaran di kurikulum merdeka yang sedang kita laksanakan, sehingga tentu hari ini akan memberikan bekal positif bagi Bapak Ibu sebagai guru untuk bisa memahami dan menerapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian saya harapkan dengan kegiatan ini nanti Bapak Ibu bisa melihat secara langsung, bisa mendalami secara langsung apa yang akan disampaikan oleh Ibu Mukaroma, dan selanjutnya dampak dari kegiatan ini nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di pembelajaran di kelas masing-masing, sehingga apa yang menjadi harapan dari pelaksanaan kurikulum merdeka bisa terimplementasikan di SD Sidayu Cinta ini. Kiranya itu sepatah kata yang dapat saya sampaikan untuk mengawali kegiatan diseminasi berbagai pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mukaroma selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap, dan mudah-mudahan nanti kita semua bisa mengikuti dengan baik kegiatan ini dari awal hingga paripurna. Demikian, apabila ada yang belum berkenan saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz memberikan sambutan pada siang hari ini. Selanjutnya memasuki acara inti, yakni diseminasi berbagai pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Pada Ibu Mukaroma, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profes Romli Sotri wa Yasini Amri wa hul muqtatan min lisani yaqulu qauli amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Sidayu 1, Bapak Sulaiman SPDMBD, kepada yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf karyawan SD Negeri Sidayu 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada sore hari ini dapat berkumpul untuk melaksanakan acara diseminasi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan saya paparkan. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Semoga kita menjadi hamba-Nya yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, jalan-jalan ke pasar ikan, jangan lupa beli kue nih. Puji syukur saya panjatkan pada hari ini bertemu dengan Bapak dan Ibu di sini. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan untuk berpartisipasi dan menghadiri acara diseminasi pada sore hari ini. Dan di sini saya ingin memperkenalkan diri, meskipun kita sudah kenal, tetapi biar makin kenal dan biar makin sayang ya. Jadi di sini saya Mukaroma, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap, dengan fasilitator Ibu Sri Maryani dan pengajar praktik Ibu Dewi Sintadewi. Di sini saya akan memberikan diseminasi mengenai penerapan dari budaya positif yang bisa kita terapkan di SD Negeri Sidayu 1. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah mensosialisasikan penerapan konsep inti budaya positif dan mewujudkan budaya positif di SD Negeri Sidayu 1. Nah, sebelum kita masuk ke dalam acara ini, sebelum masuk ke dalam diseminasi ini, di sini ada kesepakatan untuk diskusi kita pada sore hari ini agar berjalan dengan lancar. Saya minta bantuannya untuk dibacakan nih, Pak Beni. Kesepakatan diskusi nomor 1, semua peserta memiliki kesempatan berpendapat. Nomor 2,
berpikiran terbuka. Yang ketiga, berpartisipasi penuh. Nomor 4, saling menghargai dan yang terakhir atau nomor 5, mengikuti dengan perasaan gembira. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik, jadi pada kegiatan ini diharapkan kita semua bisa saling bertukar pendapat, saling sharing, tidak usah takut ya. Terus kemudian yang paling penting kita mengikuti kegiatan pada sore hari ini tanpa paksaan, tanpa tuntutan, kita merasakannya dengan gembira. Kalau senyum ya Bapak Ibu ya. Oke, kita yuk satu paslonnya. Bagus Bapak Ibu. Berarti semuanya konsentrasi di sini ya. Baik, langsung saja sebelum masuk ke budaya positif di Bapak Ibu. Ada pernyataan yang menyatakan hukuman mendisiplinkan peserta didik. Betul atau salah? Hukuman mendisiplinkan peserta didik, betul atau salah? Salah? Kita lihat jawabannya. Ternyata memang salah ya. Bagus ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Lanjut lagi, ada pertanyaan lagi. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Benar atau salah? Benar atau salah? Kita lihat jawabannya. Salah. Mengapa demikian? Ini semua akan kita dapatkan jawabannya melalui penerapan budaya positif di sekolah. Ya, melalui belajar sore hari ini nanti Bapak Ibu tahu kenapa hukuman itu tidak bagus, kenapa penghargaan juga tidak bagus. Nah, nanti kita tahu. Nah, lalu, lalu apa itu budaya positif? Budaya positif. Ya, budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, yang tujuannya itu untuk menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, serta mendukung murid menjadi pribadi yang merdeka, bahagia, mandiri dan bertanggung jawab. Intinya, budaya positif ini adalah kebiasaan baik yang bisa kita terapkan kepada peserta didik kita, yang nantinya akan menjadikan peserta didik kita itu menjadi pribadi yang lebih berkarakter, lebih merdeka, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ini siapa? Ki Hajar Dewantoro, betul sekali. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, ini mengumpamakan sekolah itu seperti sebuah ladang, ya. Jadi tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, sekolah itu diibaratkan ladang. Jadi murid kita itu diibaratkan seperti tanaman. Kalau kita menanam tanaman dengan cara yang misalnya kita nanam cabai nih ya Bapak Ibu, yang satunya kita rawat, yang satunya tidak kita rawat. Yang kita rawat kita siram, kita beri pupuk, kita buangi rumput-rumputnya, dia akan seperti apa? Tanaman tersebut akan menghasilkan apa? Menghasilkan? Iya, menghasilkan buah, menghasilkan cabai. Tapi yang tidak kita rawat, bagaimana? Ini jadi cabai-cabaian ya Bapak Ibu. Bisa jadi tanaman tersebut tidak menghasilkan buah, mati, ya. Nah, sama seperti murid, ketika kita memberikan mereka itu kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang positif, kita tanamkan itu pada murid-murid kita yakin bahwa karakter baik akan tertanam pada hati dan pikiran peserta didik kita. Hal ini menunjukkan bahwa budaya positif itu memang penting untuk diterapkan di sekolah. Karena dengan adanya budaya positif, maka karakter peserta didik itu akan tumbuh dengan baik. Jadi ada istilah Inggris yang menyatakan the positive culture is produce a positive life. Jadi artinya budaya positif itu akan menghasilkan kehidupan yang lebih positif. Siapa di sini yang ingin muridnya menjadi anak-anak yang positif? Iya, maksudnya kehidupannya positif ya, bukan positif yang lain ya.
Ya. Jadi semuanya pasti kan ingin peserta didiknya menjadi peserta didik yang positif. Makanya mari mulai sekarang kita tanamkan budaya positif. Nah, lalu apa saja budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kan? Yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama dimulai dari disiplin positif dan nilai kebajikan. Apa itu disiplin? Kita lihat video berikut ini. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Baik, Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaan dari video tadi adalah apa itu disiplin? Coba siapa yang mau menjawab apa itu disiplin? Pak Imam mungkin apa itu disiplin? Akan tepat waktu. Akan tepat waktu. Ya, ada lagi mungkin yang mau menjawab apa itu disiplin? Pak Lini? Disiplin menurut saya pribadi itu membiasakan diri terhadap sesuatu hal agar menjadi motivasi bagi diri sendiri dalam hal apapun. Contoh seperti keterlambatan tadi, seperti video seorang anak yang lambat datang ke sekolahan, dan cuplikan tadi nilai disiplin itu bermakna memacu diri sendiri agar menjadi lebih baik seperti itu. Ya, terima kasih Pak Lini dan juga Pak Imam yang sudah mau berpendapat. Jadi menurut Bapak Ibu pasti yang ada di pikirannya, disiplin itu adalah ini. Disiplin adalah patuh terhadap aturan. Iya, Bapak Ibu? Iya. Selama ini kita mengartikan disiplin itu adalah patuh terhadap aturan. Tapi kenyataannya itu salah, Bapak Ibu. Pengertian disiplin adalah patuh terhadap aturan itu salah. Nah, yang betul itu apa? Yang betul disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Jadi ketika kita mendisiplinkan murid itu bukan berarti kita membuat murid itu patuh terhadap aturan, bukan. Tetapi kita membuat murid belajar dari kesalahan. Jadi itu yang namanya disiplin, belajar dari kesalahan. Seperti yang tadi pendapat Pak Denny itu tadi, disiplin adalah belajar dari kesalahan untuk memperbaiki diri sendiri, ya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia apa yang dia hargai. Itulah yang disebut dengan disiplin. Lalu apa itu disiplin positif? Jadi disiplin positif itu adalah disiplin yang menekankan peserta didik kita untuk menanamkan sikap disiplin dari dalam dirinya, tanpa hukuman, tanpa juga hadiah. Jadi tanpa hukuman dan tanpa ini peserta didik kita itu mau mendisiplinkan dirinya. Itu yang disebut dengan disiplin positif.
Lalu di dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat yang sifatnya positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi dengan menaikkan nilai kebajikan, maka motivasi intrinsik peserta didik ini akan terbangun. Nah, lalu apa saja nilai kebajikan yang ada dalam kehidupan ini? Nah, sekarang nilai kebajikan itu kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Apa saja profil belajar Pancasila? Yuk, barang-barang yang tahu lagunya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu tadi yang disebut sebagai nilai kebajikan, nilai-nilai positif yang ada dalam kehidupan kita yang perlu kita tanamkan pada budaya disiplin positif di sekolah. Nah, sekarang kita juga perlu tahu ya Bapak Ibu, kalau kita ternyata selama ini itu salah. Ketika kita memerintah murid, ketika kita memaksa murid itu ternyata salah. Kenapa salah? Jawabannya akan terjawab melalui kegiatan kepalan tangan pada sore hari ini. Untuk itu saya mohon bantuannya kepada Pak Imam dan juga Bu Soliah, ya. Jadi kepalan tangan bukan apa namanya mau jotos-jotosan ya, bukan ya. Ini kepalan tangannya tentang Bu Soliah yang ternyata memiliki sebuah barang berharga yang amat sangat berharga ya. Nah, ini bisa dituliskan dalam secari kertas oleh Bu Soliah yang nanti akan Bu Soliah genggam, ya, akan Bu Soliah genggam. Kemudian Pak Imam bisa dengan cara membujuk, dengan merayu, memaksa, ya. Yang penting jangan membawa kekerasan dalam rumah tangga, ya. Seperti itu. Untuk meminta apa yang digenggam oleh Bu Soliah, seperti itu. Paham gitu? Oke. Dipersilakan untuk Bu Soliah dan juga Pak Imam Ghazali. Halo Pak. Apa yang Anda pegang? Ini yang saya pegang itu sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Sangat berharga bagi saya. Ya, betul. Nantinya akan dikasihkan ke siapa? Ini tidak akan saya berikan ke siapa. Kalau begitu silakan Anda buka kamera. Saya ingin hal yang Anda pertahankan, mau dengan paksa atau dengan suara. Saya sudah bertekad bahwa saya tidak akan membagi ini atau memberikan ini kepada siapapun, baik itu secara halus ataupun secara paksa. Jadi juga apapun yang Pak Imam boleh, yang penting bisa meraih apa yang Anda pegang. Maksudnya? Pak Imam memperbolehkan meraih apa yang kamu pegang, walaupun Anda pertahankan dengan jiwa raga. Iya. Begitu. Jadi saya biarkan Anda memegang itu. Iya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Imam dan juga Bu Soliah. Jadi ini endingnya bisa diambil apa tidak tadi Bu Soliah? Tidak bisa diambil, tidak bisa diambil yang dari genggamannya Bu Soliah. Kalau boleh tahu itu apa ya Bu Soliah? Anak-anakku. Jadi ternyata yang tidak boleh diambil dari Bu Soliah itu adalah anak-anaknya ya. Iya. Iya. Tadi Bu Soliah sudah dirayu oleh Pak Imam ya, dengan rayuan mautnya ya, sudah dicoba diancam, tapi ternyata ancamannya tadi belum berhasil juga ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Bu Soliah tidak mau melepaskan genggamannya? Apakah Pak Imam bisa mengontrol pikiran dari Bu Soliah? Bisa? Tidak bisa. Ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena
Hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Kita juga, orang lain juga tidak bisa mengontrol kita. Intinya kontrol itu hanya terjadi pada diri kita sendiri. Jadi ketika kita meminta murid kita, memaksa murid-murid kita untuk patuh terhadap perintah kita, itu salah besar. Karena pada dasarnya murid itu juga memiliki kontrol. Hanya mereka yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik itu apa? Motivasi dalam dirinya, atau disebut sebagai motivasi intrinsik. Jadi menurut Gayatri Dewantoro, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukan memiliki motivasi eksternal. Jadi yang diharapkan itu motivasi yang ada dari dalam dirinya, bukan motivasi dari luar dirinya. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Apa menghukum anak itu adalah cara yang tepat untuk menumbuhkan disiplin? Tidak ya tadi ya Bapak Ibu. Tapi sebelum masuk ke hukuman tadi, kita lihat di sini ada peserta lomba gerak jalan yang menggunakan seragam dari bawah sampai atas semuanya seragam, sepatunya seragam, kaos kaki seragam, celana dan roknya juga seragam, baju seragam. Apa motivasi mereka berseragam seperti gambar di atas? Kira-kira apa motivasinya? Iya? Apa yang mereka inginkan? Juara. Iya betul. Juara, kemungkinannya karena juara, ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi, motivasi ini jenisnya itu ada 3. Yang pertama, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa jadi peserta didik kita itu patuh terhadap kita untuk menghindari hukuman dari kita. Nah, apakah ini awet atau tidak jenis motivasi seperti ini? Jawabannya adalah tidak awet. Karena motivasi ini berasal dari luar, makanya disebut sebagai motivasi ekstrinsik atau eksternal juga boleh. Lalu yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kira-kira ini motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Mendapatkan penghargaan, mendapatkan imbalan ekstrinsik dari luar. Ini juga tidak awet berarti. Ya. Dan yang perlu kita katakan pada murid kita adalah yang terakhir ini, yaitu motivasi menghargai diri atau motivasi dari dalam, disebut motivasi intrinsik. Betul. Nah, jenis motivasi intrinsik inilah yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita agar mereka menjadi pribadi yang berkarakter Pancasila. Sebelum masuk ke dalam hukuman, kita lihat video berikut ini supaya membuka mata hati kita apakah benar sih kita memberi hukuman pada peserta didik kita. Seperti apa harusnya kita kepada peserta didik kita. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalau tidak apa? Dari mulut mana? Kenapa masih ada yang terlambat? Dari mana? Dari mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang mau terlambat. Kayak, sini kok. Apa ada datang muka? Hah? Ketiduran lagi? Nanti kok? Tunggu. Besok kamera, jam elok. Gara-gara kamu tidak pulang tidak belajar. Besok ini, tunggu kan? Tapi ingat kok besok, kalau kau nanti terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi.
Tidak usah bayar alasan. Tentunya kapan? Sepanjang pelajaran seperti hari ini, saya nggak bisa tersebutkan. Nenek terlambat, sih. Sudah 1 jam lebih nih kayak ada datang. Kira-kira dia tahu mana kayak mungkin hari ini tidak masuk ibu karena takut dikasih surat orang tuanya. Masuk ke Lela. Dan terlambat mau lagi. Lela ke depan bu. Kenapa bu? Berdiri dong. Hari ini saya sudah terlambat sudah tengah sekitar mungkin. Kok tidak masuk kok mandi? Sekarang jelaskan dulu kepada kita semua di sini kenapa kok harus terlambat dan malam kemarin bisa masuk. Kaila, jelaskan kok. Jangan kok. Kaila. Maafkanlah teman-teman, karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku yang berdarah. Kalian sudah antar ke rumah sakit, sudah sudah sekolah. Terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Setelah pemakaman waktu saya ke sekolah. Hari ketiga kembali saya masuk ke sekolah. Aku hari menjaga di kecil dulu. Belum bikin aku. Apakah bergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan mama bangku, suruh dari sini. Tidak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua menepati kak. Lepaskan mak, lepas. Saya kira kita menghukum kak. Lepas mak. Dalam bergetar hatimu. Sini ada. Menyedihkan dia jadi ya itu menjadi motivasi bagi kita supaya jangan apa-apa itu terbiasa menghukum peserta didik kita tidak pernah tahu sudut pandang lain dari apa yang peserta didik kita itu lalui. Jadi mulai sekarang ketika peserta didik kita melakukan kesalahan jangan langsung dihukum nih.
kita klarifikasi dulu, kita tanyakan dulu apa alasannya, apa penyebabnya seperti itu. Nah, jadi apakah pemberian hukuman itu tepat? Tepat atau tidak tepat? Tidak. Betul sekali, tidak tepat. Karena pada kenyataannya hukuman itu akan menimbulkan rasa takut, kemarahan, dan juga bahkan peserta didik itu akan lebih banyak menghindari kita malah ketika kita sering memberi hukuman pada mereka. Dan oleh karena itu sebaiknya hukuman ini dihindari untuk diterapkan di dunia pendidikan, termasuk di sekolah kita ini. Dan sekarang pertanyaannya, apakah pemberian penghargaan itu efektif untuk meningkatkan motivasi bagi peserta didik kita? Nanti jawaban Bapak Ibu benar ya, efektif ya? Jawabannya adalah tidak efektif. Kenapa? Jadi penghargaan itu memang menjadi pendorong atau motivasi bagi siswa-siswa kita itu untuk berbuat baik. Tapi pada kenyataannya ini memiliki dampak negatif. Jadi dampak negatifnya adalah kemungkinan mengecilnya motivasi intrinsik, ya, mengecilnya motivasi dari dalam peserta didik ini untuk berprestasi, untuk menjadi lebih baik. Karena mereka itu sudah terbiasa melakukan sesuatu karena adanya penghargaan. Ya boleh kita memberikan penghargaan sesekali, yang penting jangan cuma karena sedikit saja kita langsung memberikan penghargaan. Berarti apa sedikit memberikan penghargaan itu malah justru akan membentuk karakter peserta didik kita itu yang menjadi apa itu mengharapkan imbalan seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, lalu apa yang tepat untuk menyelesaikan peserta didik yang memiliki masalah? Caranya adalah dengan restitusi. Restitusi ini apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara mencari solusi, ya. Yang mencari solusi itu siapa? Gurunya atau muridnya? Muridnya yang dipandu oleh gurunya seperti itu. Itu lebih menghasilkan karakter yang positif pada peserta didik kita daripada kita memberi hukuman, daripada kita memberikan mereka hadiah ketika mereka tidak melakukan kesalahan, ya, seperti itu. Lalu di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang pertama, jadi ini yang pertama ada pernyataan, Fajar, kamu memecahkan jendela kelas, sana lari lapangan 10 kali. Hukuman atau konsekuensi atau restitusi menurut Bapak Ibu? Hukuman, betul? Hukuman? Kalau bagaimana konsekuensi yang lain? Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali. Itu adalah hukuman. Ciri hukuman ini adalah menyakitkan, ya, membuat kelar hati dari peserta didik. Itu namanya hukuman. Kemudian yang kedua, Fajar, silakan kamu bersihkan kaca yang kamu pecahkan tadi, kacanya berserakan. Misalnya ada kata-kata seperti itu. Itu menurut Anda itu hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi, yakin? Restitusi. Ya, ada konsekuensi, ada restitusi. Oke, kita lihat jawabannya. Betul sekali, konsekuensi. Jadi konsekuensi ini adalah kita memerintah murid untuk melakukan, mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Itu namanya konsekuensi. Dan yang terakhir, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki jendela di kelas? Itu maksudnya apa Bapak Ibu? Betul sekali, itu adalah restitusi. Inilah yang perlu kita tanamkan pada peserta didik kita. Bukan untuk menghukumnya ketika salah atau menyuruhnya untuk bertanggung jawab, bukan, tetapi menjadi jembatan peserta didik kita untuk mencari solusi, untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan karena kita meminta mereka bertanggung jawab dari kita, tapi dari diri mereka sendiri yang ingin bertanggung jawab. Itulah yang kita perlu tanamkan pada peserta didik kita, yaitu restitusi. Ciri-ciri restitusi ini adalah bukan menebus kesalahan, ya, tetapi belajar dari kesalahan dan memperbaiki hubungan. Kemudian ada juga berupa tawaran, bukan paksaan.
Kemudian restitusi ini juga menuntun untuk melihat ke dalam diri peserta didik, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, Bapak Ibu, sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Kita akan tepuk level 1, 2, 3. Sudah bisa Bapak Ibu? Oh belum, oke, akan saya ajarin dulu. Jadi kalau tepuk level 1, kalau tepuk level 1 kayak gini. Ya. Ini level 1. Ya, level 2. Yes. Yes. 3. Kalau yang ketiga, yes, bubar. Tepuk level 1. Tepuk level 2. Yes. Tepuk level 3. Yes, bubar. Tepuk level 1, 2, 3. Yes. Yes, bubar. Ternyata semuanya konsentrasi ya. Nah, sekarang masih berhubungan dengan tepuk, tapi boleh dengan duduk Bapak Ibu. Oke. Sekarang saya akan mengajak tepuk hewan. Kalau saya gajah kan kakinya 4, tepuknya 4 kali. Oke? Gajah kakinya 4 kali. Kalau misalnya ayam, nanti kakinya 2 kali. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nanti kelihatan siapa yang konsentrasi dan tidak konsentrasi. Tapi 1000. Sekarang tepuk kerbau. Kali itu. Tepuk elang. Tepuk kuda. Tepuk ayam. Tepuk kuda nil. Tepuk ular. Lihat ternyata konsentrasi ya. Oke. Tepuk sapi. Tepuk lalat. Lalat itu masuk ke golongan insekta. Insekta itu serangga itu kakinya 6 Pak Ibu. Oh iya, Nah, kalau nggak percaya nanti habis ini Pak Imam bisa tangkap lalat ya. Tangkap lalat itu kakinya, yang penting jangan tai lalatnya Bu. Nanti tangkap ya. Aja. Oke, lanjut lagi ya. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang budaya positif ya. Lalu seperti apa penerapannya? Untuk penerapannya kita bisa mulai yang pertama dari membuat keyakinan kelas. Jadi apa itu keyakinan kelas? Mengapa perlu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu ibarat seperti peraturan, ya. Cuman peraturan ini diperoleh dengan kesepakatan antara guru dan peserta didik. Nah, di dalam keyakinan kelas ini ada nilai-nilai universal, nilai-nilai baik yang disepakati tanpa adanya paksaan, tanpa adanya tuntutan ya, dan diyakini bersama dilaksanakan oleh seluruh warga kelas termasuk gurunya juga. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik, itu namanya keyakinan kelas. Kemarin saya sudah berusaha untuk menerapkan keyakinan kelas di kelas 4A ini. Jadi yang pertama langkah yang saya lakukan adalah memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Saya gali dari peserta didik saya, kamu pengen kelasmu itu seperti apa? Kita gali, mereka memunculkan aturan-aturan dari mereka sendiri. Kita bekali mereka untuk menulis di kertas kecil, di kertas tinggi, kita tempelkan ke depan. Ya, barangkali besok ada yang ingin menerapkannya juga ya, seperti ini. Baik diawali dari anak-anak buat peraturan sendiri-sendiri dulu. Kemudian dari peraturannya itu kan kadang macam-macam, kadang juga ada yang nulisnya jangan buang sampah, gitu ya misalnya. Jangan duduk di atas meja, tidak boleh makan di kelas. Kita buang kalimat-kalimat seperti jangan, seperti tidak boleh.
Jadi kita rubah peraturan tadi jadi kalimat yang positif. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, berarti jadi membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Kita ubah yang tadinya negatif tadi ke kalimat yang positif. Nah kemudian kita ubah peraturan tadi, kita kelompok-kelompokkan jadi keyakinan kelas. Misalnya tadi ya ada hadir tepat waktu, misalnya mengerjakan tugas dengan baik. Kita bisa gabung peraturan itu jadi satu keyakinan, namanya tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah saya tanamkan di kelas itu yang seperti ini Bapak Ibu. Ini pure dari siswa, ya. Kemudian setelah mereka mengubahnya menjadi keyakinan kelas, jangan lupa ditandatangani Bapak Ibu sebagai kesepakatan antara guru dan juga peserta didik, ditandatangani oleh peserta didik. Kemudian keyakinan yang sudah dihasilkan kita pajang di kelas agar peserta didik senantiasa mengingat keyakinan apa yang sudah mereka yakini yang dituliskan di dalam keyakinan kelas. Seperti itu. Bisa menerapkan di Bapak Ibu nih? Insya Allah bisa. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya selain keyakinan kelas, jadi di sini ada testimoni dari Mas Anjas dan Drian Pratama. Jadi menurut Mas Anjas ini mereka itu senang setelah membentuk keyakinan kelas, dikarenakan membuat suasana belajar di kelas itu yang tadinya tanpa aturan kan seperti apa tahu ya Bapak Ibu ya, bisa gaduh dan sebagainya, menjadi lebih aman, nyaman dan juga menyenangkan karena mereka memiliki nilai-nilai yang diyakini ya, yang diyakini untuk diterapkan untuk menerapkan karakter yang lebih baik lagi. Nah, lalu tindak lanjutnya apa? Setelah kita membuat keyakinan kelas, ini perlu kita share, sosialisasikan kepada orang tua. Mereka perlu tahu bahwa putra-putrinya sudah meyakini nilai-nilai yang disebut dengan keyakinan kelas. Karena karakter pendidikan ini bisa dibentuk lebih baik lagi kalau kita melibatkan banyak pihak, bisa dari keluarga, sekolah, ataupun masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang pertama tadi keyakinan kelas, yang selanjutnya yang bisa kita tanamkan pada peserta didik kita, yang perlu kita gali dari peserta didik kita itu adalah kebutuhan dasar manusia. Mengapa perlu mengetahui kebutuhan dasar dari murid? Jawabannya ada di sini. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu isinya apa? Bisa makan, bisa kebutuhan minum, yaitu namanya kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan juga rasa diterima. Untuk kebutuhan kasih sayang itu isinya apa? Isinya tentang kita perlu perhatian, kita perlu cinta, kita perlu kasih sayang dari sesama, seperti itu, ya. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, kita pengen bebas berekspresi, kita bebas melakukan apapun. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, di mana kita di sini juga membutuhkan refreshing. Setelah kita bekerja 1 minggu, kita butuh yang namanya refreshing. Itu namanya kebutuhan kesenangan. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan, di mana kita suatu waktu itu perlu untuk dihargai, ya, di penguasaan kita dari diri kita ini pengen untuk dihargai oleh orang lain. Itu namanya kebutuhan penguasaan, seperti itu. Nah, misalnya di kelas kok ada peserta didik yang ngantuk, Bapak Ibu jangan langsung memarahi, kenapa kamu ngantuk? Ya, jangan langsung dimarahi, jangan langsung dihukum. Kita selidiki dulu, barangkali 5 kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Yang pertama, mungkin dia itu butuh perhatian. Kalau dia tidur di kelas, jadi dimarahi dengan gurunya, ya, didatangi oleh Bapak Ibu guru. Nah, jadi itu yang pertama, kebutuhan perhatian. Nah, kemudian yang kedua, kemungkinan kebutuhan dasar yang selanjutnya yang perlu dipenuhi ternyata adalah kebebasan. Karena ternyata pembelajaran kita itu monoton, hanya ceramah toh, ngasih tugas, ceramah, ngasih tugas lagi. Nah, itu barangkali peserta didik kita butuh kebutuhan kebebasan. Dan yang ketiga,
siapa tahu ternyata peserta didik kita itu butuh diapresiasi oleh kita. Meskipun sekecil apapun kemampuan mereka, mereka butuh diapresiasi oleh kita. Mungkin karena kita jarang mengapresiasi mereka, mereka jadi males, ngantuk, akhirnya tidur di kelas. Dan yang paling penting ini Bapak Ibu, yang perlu kita selidiki, ketika peserta didik kita ngantuk, barangkali peserta didik kita itu kurang gizi, ya. Ternyata dia itu merasa lapar, belum makan, nah seperti itu kita perlu gali lebih dalam. Jangan langsung memarahinya, jangan langsung menghukumnya. Kita selidiki dulu. Barangkali 5 kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Yang selanjutnya, selain memahami kebutuhan dasar peserta didik, kita sebagai guru juga harus tahu 5 posisi kontrol kita ketika kita menjadi guru. Ya, apa saja posisi kontrol itu dan posisi kontrol mana yang sudah sering Bapak Ibu terapkan? Ya, yang pertama, kelihatan dari hukumannya yang barang ya. Ini posisi kontrol pemberi hukuman. Si pembawaannya marah-marah, ya. Kemudian apa-apa langsung hukum. Nah itu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang, nah ketika berbicara itu ternyata membuat peserta didik itu sakit hati, merasa bersalah, merasa takut. Nah itu posisi kontrol yang kedua. Posisi kontrol yang ketiga sebagai teman, ya. Dan posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Jadi apa-apa kita hubungkan dengan peraturan. Jadi guru-guru yang kamu tahu nggak peraturannya apa? Kamu tahu nggak peraturannya apa? Itu masuk ke dalam posisi kontrol pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer yang bagaimana? Yang ketika murid melakukan kesalahan, pertama kita panggil dulu, ditanya halus-halus kenapa melakukan kesalahan tersebut, kemudian dicari jalan keluar untuk peserta didik tersebut dapat memperbaiki kesalahan. Itulah posisi sebagai manajer. Pertanyaan dari saya, Bapak Ibu selama ini menerapkan posisi kontrol yang mana yang paling sering? Yang paling sering, Pak Imam? Nomor 1 berarti memberi hukuman ya. Kemudian nomor 3 sebagai teman. Oke, Bu Evi. Nomor 2 pembuat rasa bersalah. Ya. Bu Soliah. Saya yang keempat. Pemantau ya. Bu Wiwit. Nomor berapa? Namanya jangan nomor 6 ya, ini nggak ada nomor 6. Nomor 5. Oke, nomor 5 buat ternyata ini Bu Wiwit sudah menerapkan sebagai manajer. Oke, ya. Jadi memang posisi yang diharapkan itu adalah posisi yang nomor 5, yaitu sebagai manajer. Kenapa demikian? Bisa kita lihat di video berikut ini ya. Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak-anak, silakan PR hari ini kemudian digunakan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Jangan mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Posisi apa ini Bapak Ibu? Penghukum, pintar penghukum. Nah yang kedua, kita lihat. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak kerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu yang sekolah sih. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu
Kamu itu sudah kewajiban. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Ini posisi apa yang kira-kira Bapak Ibu? Kamu buat rasa bersalah. Nah, sekarang yang ketiga. Jangan diulangi lagi ya. Iya. Aku senang lihatnya. Ya. Lain kali apa tuh ya maksudnya? Terus dulu dong. Kayak ngobrol sama Besti ya. Nah, ini posisi kontrol apa nih Bapak Ibu? Ya betul sekali. Yang selanjutnya posisi kontrol apa itu? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, dan 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Nah, itu tadi posisi kontrol apa Bapak Ibu? Memantau, betul sekali. Dan ini yang terakhir, yang paling ideal. Bu, saya terlambat kumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore untuk ibu jaga warung, nggak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membagi pikiran? Ya terus sampai di malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Ya coba deh Bu, terima kasih Bu. Nah, itu tadi yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol tadi, itu yang paling ideal adalah yang menjadi manajer. Karena memang di sini posisi murid itu menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih merdeka, dan bertanggung jawab atas perilakunya. Karena mereka itu tidak langsung diberi hukuman, tapi diklarifikasi dulu melalui alasan mereka itu apa, dan kemudian dibimbing untuk mencari solusi memperbaiki diri. Itu namanya posisi kontrol manajer. Nah, sekarang yang perlu kita terapkan kembali di kelas, selain posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar, ada keyakinan kelas, ada yang penting lagi, segitiga restitusi. Kita mungkin sudah beberapa kali mendapatkan pelatihan segitiga restitusi di Bapak Ibu di PMN. Ada yang sudah membuka ini segitiga restitusi? Belum. Ya, nanti mungkin setelah mendapatkan diseminasi sore hari ini bisa dibuka di PMN ya tentang segitiga restitusi. Nah, apa sih pentingnya segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang dimulai dari yang paling dasar, kita menstabilkan identitas mereka terlebih dahulu. Tidak langsung memberi hukuman, tetapi kita stabilkan dulu identitasnya, ya, dengan cara memanggil mereka, kemudian memberikan keyakinan bahwa yang namanya manusia itu pasti memang pernah berbuat kesalahan, seperti itu. Kemudian ada yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa alasan mereka melakukan tindakan-tindakan yang salah seperti itu? Dan yang terakhir, diakhiri dengan menanyakan keyakinan. Bagaimana cara mereka memperbaiki diri mereka, dan keyakinan seperti apakah yang harus mereka terapkan, seperti itu. Kemudian, di sini saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi kepada Mbak Kalista yang ternyata tidak mengerjakan tugas sekolah atau PR. Jadi Kalista ini adalah siswa kelas 4A yang tidak mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan rumah yang diberikan oleh Pak Imam selaku guru olahraga, sehingga dipanggil oleh saya untuk dimintai keterangan alasan kenapa tidak mengerjakan tugas tersebut. Langkah yang pertama tadi dari segitiga restitusi itu kan menstabilkan tindakan. Di sini saya menstabilkan tindakan dengan tujuan untuk mengubah Kalista dari orang yang gagal telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya adalah dari orang yang telah melakukan kesalahan, jangan buat mereka makin merasa bersalah, tetapi kita buat memanusiawikan mereka dengan cara bahwa yang namanya melakukan kesalahan itu memang wajar. Setiap orang itu melakukan kesalahan. Seperti itu. Sekarang adalah kebagian skenario menstabilkan tindakan yang sudah saya lakukan. Skenario-nya adalah seperti ini Bapak Ibu, bisa dilihat. Assalamualaikum
Assalamualaikum Mbak Kalista. Waalaikumsalam, Bu. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Tidak tahu, Bu, karena saya tidak mengerjakan tugas dan berat dengan perintah. Ya, itu maka itu dulu juga pernah waktu sekolah tidak mengerjakan tugas karena lupa. Iya, Bu. Ya. Jadi tadi di tahap yang pertama adalah menstabilkan tindakan. Itu saya lakukan dengan menanyakan kepada Kalista, kenapa ya dia dipanggil oleh saya ke kantor? Ternyata Mbak Kalista tahu karena apa. Dan di situ saya tidak menyalahkannya karena dia tidak mengerjakan PR, tetapi kita memakluminya bahwa semua orang itu pernah berbuat kesalahan. Itu yang dimaksud dengan menstabilkan tindakan. Ya, supaya peserta didik itu tidak makin merasa bersalah, ya, seperti itu. Dan tahapan yang selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dia salah, tapi kita perlu tahu apa penyebab dari kesalahannya, ya. Ini dilakukan di langkah yang kedua, yaitu kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut melakukan kesalahan. Seperti apa skenarionya? Kita lihat bersama. Tapi ibu yakin kamu punya alasan kira-kira kenapa kamu tidak bisa tugas? Karena saya main HP sampai larut malam sehingga saya lupa mengerjakan tugas sekolah yang penuh mereka. Iya, kalau main HP itu memang sebetulnya mengasihkan ya, apalagi kalau main game. Tapi itu memang baik kesehatan. Apalagi kamu sampai lupa mengerjakan tugas. Iya, Bu. Ya, itu tadi ya, validasi tindakan. Kita menanyakan alasan apa yang mendasari anak tersebut melakukan kesalahan. Dan di tahap yang terakhir, setelah kita validasi tindakan mereka, kita perlu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinannya dengan seperti apa? Kita bertanya kepada anak tersebut bagaimana cara dia untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Bagaimana caranya memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Dan skenario-nya bisa kita lihat sebagai berikut ini, Bapak Ibu. Ya, sekarang apa yang dilakukan Mbak Kalista? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Belum, Bu, karena saya belum bertanggung jawab atas tugas yang hakiman berikan. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Mbak Kalista untuk memperbaiki ini semua? Yang saya lakukan dikatakan dan harus sampai larut malam sehingga lupa tugas sekolah. Saya akan mengerjakan langsung tugas sekolah dalam sekolah biar kita lupa lagi. Baik, luar biasa, Bu, apresiasi ini semua, ya. Dan sekarang harapan ke depannya setelah Mbak Kalista disiplin aturan ini adalah menjadi orang yang rajin, mandiri, dan bertanggung jawab. oke, semoga Mbak Kalista memang menjadi orang yang benar-benar rajin, mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan harapan Mbak Kalista, sekolah dan juga orang tua. Amin. Terima kasih ya Mbak Kalista ya. Wassalamualaikum Mbak Kalista. Waalaikumsalam, Bu. Nah, itu yang terakhir, skenario menanyakan keyakinan ya. Jadi nilai-nilai apa yang anak tersebut yakini yang bisa dipertanggungjawabkan dari kesalahannya tersebut ya. Dan dengan penerapan institusi ini akan membawa dampak yang baik bagi ekosistem pendidikan kita ya, terutama dalam membentuk karakter baik dari peserta didik kita. Di sini saya juga mau minta testimoni dari Mbak Kalista. Adapun testimoninya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Halo, perkenalkan nama saya Kalista Mikhaila Putri. Saya dari kelas 4A. Saya sangat senang setelah melakukan restitusi dengan guru tidak memarahi saya karena tidak mengerjakan tugas, tetapi membantu mengajar saya memperbaiki kesalahan. Terima kasih gurunya. Setelah ini saya tidak akan main HP sampai larut malam dan rajin mengerjakan tugas. Ya, jadi itu testimoni dari peserta didik kita yaitu Kalista. Semoga setelah ini Bapak Ibu ketika menjumpai peserta didiknya melakukan kesalahan, jangan langsung dihukum, tetapi kita selesaikan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan kesimpulannya, mari kita tanamkan budaya positif ini pada peserta didik kita. Jangan sampai kita memberi hukuman hanya untuk memuaskan guru atau memuaskan
dengan diri kita sendiri dan tidak mengajarkan apapun pada peserta didik kita. Seperti itu nih Bapak Ibu. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk pendidikan kita, untuk di Sidayu 1 ini terutama. Amin ya Bapak. Amin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Koroma yang telah menyampaikan materi diseminasi siang hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya itu tanya jawab. Terus peserta yang akan bertanya silakan. Monggo. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab ini. Baik Bu Roma, tadi di awal panjenengan menjelaskan mengenai budaya positif. Yang mana budaya positif itu disampaikan bahwa budaya positif merupakan kebiasaan hal yang baik yang dilakukan di sekolah oleh seluruh warga sekolah, yang mencakup perilaku, mungkin sikap atau tutur kata. Pertanyaan saya, apa yang akan terjadi Bu jika guru tidak dapat menggali dan mengembangkan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Baik, langsung saya coba jawab nih Bu Solihah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana atau apa yang terjadi jika kita sebagai guru itu tidak bisa menggali dan mengembangkan budaya positif dari peserta didik kita? Yang jelas, yang diutamakan dari sebuah pendidikan itu adalah karakternya. Ketika kita tidak bisa menanamkan budaya positif pada peserta didik kita, yang jelas akan terdampak itu adalah karakter peserta didik kita yang tidak sesuai. Maksudnya tidak sesuai di sini, kita di sini punya profil pelajar Pancasila ya, Bapak Ibu di kurikulum Merdeka. Nah, arahnya itu pendidikan kita itu ke arah situ, karena memang nilai kebajikan yang saat ini yang paling diagungkan itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ketika kita tidak bisa menggali, ketika tidak bisa mengembangkan budaya positif, maka yang akan tidak kurang terwujud itu adalah karakter peserta didik kita. Jadi kita sebagai guru perlu sekali untuk menanamkan atau membangun budaya positif ini. Jadi negara-negara luar saja mereka yang maju itu adalah negara-negara yang mengutamakan budaya positifnya pada pendidikan dibanding dengan pengetahuannya ataupun keterampilannya. Malah justru lebih di akhlaknya yang lebih dikedepankan. Seperti itu Ibu Solihah. Terima kasih. Berarti karakter ya, efeknya karakter. Betul sekali. Terima kasih Bu Roma. Selanjutnya monggo. Maaf Bu Roma, ini mau sedikit tanya. Saya dalam mengajar, kadang-kadang saya itu bingung. Bingungnya dalam menentukan kebutuhan apa yang harus saya beri kepada murid. Dan saya kadang-kadang anak ini yang seperti ini, anak ini seperti ini. Jadi kadang-kadang mana yang caranya agar tahu kebutuhan murid itu, cara mencarinya, caranya itu bagaimana? Cara mencari tahu tentang kebutuhan murid tersebut. Seperti itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana cara kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid seperti itu Ibu? Ya, jadi cara kita mengetahui kebutuhan dasar murid itu yang pertama kita bisa melakukannya di awal semester dengan melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini juga ada dua, Bapak Ibu. Asesmen yang pertama formatif, yang kedua non formatif.
Dari asesmen formatif kita bisa tahu gaya belajar murid kita, mereka itu lebih ke visual yang hanya melihat saja, ataupun lewat audio yang dari pendengaran mereka, ataupun melalui kinestetik dengan praktikum, atau melalui audio dan juga visual. Nah, kita bisa tahu itu dengan menggunakan asesmen diagnostik formatif. Dan kita juga bisa tahu kebutuhan dasar psikis mereka melalui asesmen diagnostik non formatif. Ya, jadi kita bisa tahu keadaan mereka senang atau sedih atau bagaimana melalui asesmen diagnostik non formatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melakukannya mengetahui kebutuhan peserta didik kita dengan mengamati, observasi. Kita lihat secara langsung. Oh iya, misalnya si A, dia ternyata di kelas sering tidak mendengarkan, kurang perhatian, ternyata dia memang jarang sarapan, seperti itu. Kita bisa melihatnya, bisa mengetahui datanya dari pengamatan kita dalam hidup sehari-hari. Dan yang terakhir, kita bisa tahu kebutuhan dasar peserta didik kita dari apa? Dari wawancara secara langsung. Kita bisa sharing secara langsung dengan peserta didik kita, apa sih yang mereka butuhkan dari pembelajaran kita ataupun dari sekolah kita seperti itu. Bagaimana Bu Karsina? Terima kasih. Oh, iya. Selanjutnya Bu Ika. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk saya bertanya. Yang saya ingin tanyakan mengenai segitiga restitusi. Apakah tahap pada segitiga restitusi harus dilaksanakan secara berurutan? Dan apakah ketiga langkah restitusi ini harus dilaksanakan secara utuh dan dalam penyelesaian kasus peserta didik? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Ita. Saya coba untuk menjawabnya nih. Jadi apakah segitiga restitusi ini langkah-langkahnya harus kita lakukan secara berurutan? Nah, jawabannya adalah memang tidak harus, tetapi lebih baik kita lakukan secara berurutan. Kita analogikan seperti ini. Ketika kita memasak nasi goreng, misalnya kita memasak nasi goreng, tetapi kita memasaknya nasi dulu baru disiram minyak, dengan minyak dulu, bumbu, habis itu baru nasi. Rasanya berbeda ketika Bapak Ibu? Berbeda. Lebih enak yang sesuai urutannya, apa yang tidak sesuai urutan? Nah, seperti itulah segitiga restitusi. Jadi alangkah baiknya jika kita melaksanakannya sesuai urutan. Tetapi jika kita kelupaan, jadi tidak sesuai urutannya, tidak apa-apa. Cuma hasilnya memang tidak seefektif yang berurutan. Dan apakah ketiga langkahnya ini harus dilakukan? Yang namanya segitiga restitusi ini kan memang terdiri dari 3 sisi. Ada sisi dasar, sisi miring, dan juga sisi miring. Nah, itu ketiga-tiganya memang harus dilakukan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau tidak dilakukan salah satunya, itu bukan segitiga restitusi namanya Bapak Ibu. Karena ada salah satu sisinya yang hilang, seperti itu. Bagaimana Bu Ita? Baik. Oh, yang selanjutnya Bu Dian apa Bu? Evi dulu ini. Oh, yang Dian dulu. Baik, terima kasih Bu Perkarman. Beri saya kesempatan untuk bertanya. Saya akan menanyakan bagaimana cara kita dapat membangun budaya positif yang bisa berjalan dengan baik untuk anak didik murid kita. Terima kasih, bagus. Terima kasih Bu Dian. Jadi bagaimana cara kita membangun budaya positif di sekolah, intinya seperti itu ya. Caranya kita bisa yang pertama kita itu dengan menyiapkan lingkungan belajar dulu, dari lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan juga positif terlebih dahulu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu adanya kolaborasi dari warga sekolah, baik itu dari kepala sekolah, guru, orang tua, bahkan peserta didik, dan juga kita dengan masyarakat sekitar. Itu untuk menanamkan budaya positif, kita perlu sekali kolaborasi itu. Dan yang ketiga, dalam pelaksanaan budaya positif ini perlu sekali yang namanya evaluasi dan juga tindak lanjut. Karena yang namanya program pasti ada positif dan juga ada negatifnya. Negatif inilah yang perlu selalu kita perbaiki supaya negatif ini menjadi positif.
Kalau ada negatifnya lagi, kita ubah lagi jadi positif. Seperti itu terus. Insya Allah budaya positif bisa tertanam di sekolah kita kalau kita sudah melakukan treatment lagi seperti itu. Terima kasih Bu Dian. Ada pertanyaan lagi dari Bu Esti. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Karoma sudah menjelaskan tentang 5 posisi kontrol sebagai guru. Salah satunya adalah posisi kontrol manajer. Apakah posisi kontrol manajer efektif dalam mengembangkan budaya positif? Dan apakah guru harus selalu menerapkan posisi kontrol manajer dalam pembelajarannya di sekolah? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Evi. Jadi apakah guru itu posisi manajer itu adalah posisi yang apa tadi? Yang efektif. Ya, kemudian apakah kita harus selalu menerapkan posisi sebagai manajer dalam pembelajaran? Jadi jawabannya adalah yang memang betul. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling efektif, paling ideal ketika kita menjadi guru. Ya. Jadi dengan posisi ini kita itu tidak menyalahkan murid, kita tidak menghukum murid, kita tidak membuat murid merasa bersalah, tetapi kita membuat murid menyadari kesalahannya dengan memperbaiki tingkah lakunya. Itu kelebihan dari posisi manajer. Lalu apakah kita harus selalu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer di kelas? Tidak. Jadi kita perlu sesekali menerapkan posisi kontrol yang lain. Ketika kita di kelas kok sebagai manajer, ternyata kadang itu tidak efektif. Misalnya murid-murid kita terlambat, kita berperan sebagai manajer, ternyata mereka masih saja terlambat. Dan di situ kita perlu menerapkan posisi kontrol yang lain, misalnya sebagai penghukum pun tidak masalah. Yang penting hukumannya harus selaras antara kesalahan dan juga hukumannya. Jangan hukumannya ini ternyata kesalahannya hanya kecil tapi hukumannya sangat besar seperti itu. Bagaimana, Bu Evi? Dulu yang saya hormati, acara pada sore hari ini sudah selesai. Namun sebelum saya tutup acara pada siang hari ini, sebagai pembawa acara saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk menutup acara pada siang hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Tadi kita sudah berdoa ya. Nah hari ini tahu nggak mau ngapain sama Bu Guru? Belum tahu ya? Oke, hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Ya, jadi nanti kamu akan menuliskan nilai-nilai apa saja yang baik yang akan kita yakini dan akan kita pajang menjadi keyakinan kelas. Tentunya nilai-nilai itu akan kita terapkan di dalam kelas kita. Paham? Nah, biar lebih semangat. Pas buat belajar Pancasilanya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, bagus, tepuk tangan. Sekarang Bu Guru sebelum masuk ke dalam keyakinan kelas, Bu Guru mau bertanya sama kamu.
seminggu ini ada nggak kericuhan-kericuhan di kelas? Misalnya berkelahi, ada yang berbicara kasar nggak? Ada. Nah, dari kericuhan-kericuhan tadi kita buat peraturan, ya. Mari kita buat peraturan. Tapi peraturannya kamu yang membuat. Bu Guru hanya ikut dari kamu saja, ya. Silakan kamu utarakan peraturan apa yang ingin kamu tanamkan di kelas di dalam kertas sticky note ini. Silakan kamu tulis peraturan-peraturan apa yang ingin kamu tuliskan di kelas ini, ya. Silakan kamu gali. Sudah? Sudah menulis peraturannya semuanya? Sudah. Kalau sudah menulis peraturannya apa, sekarang Bu Guru minta peraturannya coba kamu tempel ke sini, ya. Paham? Bu Guru minta dari kelompoknya Kalista dulu, urut ya. Dari kelompoknya Kalista dulu, silakan ditempelkan ke sini. Ditempel di sini, berjejer ya. Jadi semuanya tadi kan sudah menuliskan peraturan apa yang ingin kamu tulis di kelas ini, ya. Bu Guru bacakan satu-satu ya. Dari yang pertama ada jangan duduk di atas meja. Sekarang di sini kan tadi masih ada yang menggunakan kata jangan, ya. Masih ada yang menggunakan kata tidak boleh. Kita ubah jadi kalimat positif. Contohnya, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Kita ubah jadi membuang sampah pada tempatnya. Kita mulai dari yang pertama. Jangan duduk di atas meja. Siapa yang mau menjawab? Membuat jadi kalimat positif. Cung. Anjas. Duduklah di atas bangku, ya. Bisa diubah ya, Anjas? Bu Guru minta tolong untuk mengubah ke depan, ya. Sekarang dari kalimat-kalimat positif tadi, kita akan memilahnya, ya. Peraturan-peraturan mana saja yang akan menjadi keyakinan kelas kita, ya, akan kita kelompokkan. Paham ya di sini, ya? Kita lihat di sini. Yang pertama ada kemudian ada juga bersikap baik dan jujur, ya. Ini jadi satu nilai. Nilai apa kira-kira menurutmu? Sopan. Kita tulis di sini, ya. Yang pertama ini adalah sopan.
kita sudah dapat keyakinan kelas kita. Yang pertama adalah apa ini? Sopan. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, beriman. Yang keempat, yang kelima, yang keenam. Ya, semuanya sepakat? Sepakat. Sekarang kita masukkan ke dalam keyakinan kelas kita. Kita masukkan ke sini. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas kita ya. Nah, Bu Guru akhiri untuk pembuatan keyakinan kelas pada pagi hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang sudah saya laksanakan. Refleksi dari kegiatan ini adalah dalam menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif antara kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat sekitar. Adapun tindak lanjut dari kegiatan ini adalah meningkatkan kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat sekitar dalam penerapan budaya positif, serta mensosialisasikan keyakinan kelas pada orang tua atau wali murid sehingga mendukung internalisasi nilai-nilai kebajikan pada peserta didik. Harapannya adalah mudah-mudahan budaya positif di sekolah dapat terwujud seiring dengan penerapan konsep disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Dengan dimulai dari diri, dari yang kecil, semoga bisa menular dan mengilhami semua warga sekolah dan profil pelajar Pancasila dapat terwujud, sehingga merdeka belajar akan terasa di lingkungan sekolah kita. Sekian video aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang sudah saya bagikan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.